Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di mie instan. Kali ini kita tidak akan menguji gaming. Kali ini kita akan nge-review Vega. Kebetulan di sini saya kumpul semua Vega saya, guys. Ini ada 1 2 3 4 5 buah Vega, guys, ya. Dan semua Vega ini ada yang saya pernah beli baru dan ada yang saya beli bekas, guys. Dari semua Vega ini saya sudah pernah uji gaming semuanya, guys, ya. Kemudian ada lagi Vega ini sih masih kurang, ini ada 5 sebenarnya, masih ada Vega ada 3 ya, 3 Vega, tapi 3 Vega itu saya sudah jual untuk beli Vega lagi gitu, guys. Jadi totalnya mungkin Vega yang saya sudah uji gaming ya, rata-rata Vega bekas dan Vega murah yang pernah saya beli 1 tahun terakhir ini tuh ada sekitar 8 buah Vega, guys. Dan Vega itu semua ada Vega yang murah gitu, guys, karena kebetulan lagi banyak yang jual Vega bekas setelah jatuhnya Bitcoin, guys, ya. Setelah runtuhnya Bitcoin itu Vega bekas mulai banyak dijual di marketplace, jadi ya saya juga ikut-ikutan beli, guys, ya. Nah, di sini juga ada diantaranya Vega bekas mini, nanti kita coba telusuri, guys, ya. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu VGA murah ini, guys. VGA yang ada di harga 2 jutaan ke bawah, guys, bahkan ada yang di bawah 1 jutaan. Tapi tentu saja semuanya bukan bekas mini, guys, ya. Ada yang memang khusus gaming, guys. Oke, sekarang sudah masuk di bulan November, guys, ya. Sebentar lagi akhir tahun, kita masuk di tahun 2024. Di 2023 ini VGA apa saja yang bagus? Nah, kita urutkan dari yang paling murah, guys, ya. Kita urutkan paling murah dulu, guys, ya. Dan cukup banyak yang beli. Ini dia yang paling murah, GTX 750 2GB. Ini ada 3 versi, guys, ya. Yang ini yang saya pakai yang biasa, GTX 750 2GB. Terus ada juga GTX 750 Ti 2GB, kemudian ada juga GTX 750 Ti yang 4GB. Jadi ada 3 macam untuk GTX 750 ini, guys. Jadi harganya pun ini yang biasa cukup murah di 800 ribuan, sementara yang Ti yang 4GB itu di 1 jutaan. Kalau mau bilang kekuatan bermain game ini, saya pikir masih bisa, guys, ya. Masih ngangkat untuk game-game kompetitif sekarang, game-game ringan yang kompetitif online seperti Valorant, Dota itu masih oke lah, masih bisa jalan di sini. Untuk GTA 5 pun masih oke. Nanti kalian bisa lihat aja di playlist ini, guys. Saya buatkan playlist khusus buat uji gaming GTX 750 2GB ini, guys. Kemudian setelah selain saya uji gaming, ini juga pernah saya pakai untuk pasang di laptop, guys. Jadi di konten saya sebelumnya itu, dulu konten lama sih sebenarnya, itu saya pasang di laptop, guys. Jadi pasang VGA eksternal di laptop, ini pakai VGA ini, guys, GTX 750 2GB. Itu juga saya sudah masukkan di playlist saya, guys, dari pertama unboxing sampai testing gaming saat ini, guys. Harganya sekarang cukup murah, 800 ribuan. Kalau kalian mau beli silahkan langsung cek di deskripsi, guys. Dan tentunya VGA ini cukup hemat daya, guys. TDP nya cuma 55 watt. Itu juga saya sudah uji, guys, ya. Jadi kalian bisa lihat di playlist khusus GTX 750 ini, guys, ya. Oke, kita ke VGA selanjutnya, guys, ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen apakah VGA ini masih worth it sampai tahun depan untuk bermain game GTX 750. Lanjut, guys, di VGA berikutnya saya ada RX 580, guys. Nah, ini VGA paling populer setelah Bitcoin down, ya, guys, ya. Jadi ini Asurix RX 580 saya beli baru, guys, ya. Ini VGA baru, bukan VGA rekondisi, maksudnya bekas, bukan VGA bekas, VGA baru, mereknya Asurix RX 580 8GB. Ini VGA populer banget, guys, ya. Jadi ini sudah terjual, kalau di Shopee saya lihat itu sudah hampir 3000 lebih VGA ini terjual, dan wah, itu cukup lumayan luar biasa, guys. Pencapaian luar biasa buat VGA ini, bisa laku sampai 3000 unit lebih dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, guys, ya. Jadi dirilis ini mungkin tahun ini, ya, guys, maksudnya ini. Jadi setelah RX 580 yang jadi sebelum Asurix, nah ini sebelum Asurix itu ada VGA Sapphire Nip
Nitro guys ya. Sapphire Nitro itu dia ada dua jenis. Sapphire Nitro ini ada yang versi 4GB dan yang 8GB. Yang pertama tuh dijual dulu Sapphire Nitro kalau nggak salah untuk 4GB nya itu di harga 1 juta lebih, dan sekarang harganya sudah jatuh ya guys ya, sudah menyentuh di angka 800.000 yang 4GB Sapphire Nitro. Itu VGA itu tiba-tiba muncul saat setelah Bitcoin jatuh guys ya. Itu pada saat waktu munculnya Sapphire Nitro ya, itu harga Bitcoin turun, kemudian langsung marketplace itu dipenuhi dengan VGA seperti RX 580 dari Sapphire Nitro itu guys. Sapphire Nitro ada yang 4GB dan 8GB. Nah itu yang paling laku guys ya, RX 580. Nah untuk RX 580 ini bukan cuma merek Asurix dan yang bekasnya seperti Nitro Sapphire itu guys ya, ada juga merek baru yang mengeluarkan RX 580 VGA baru, mereknya Tarasque. Kemudian ada Arctic Radeon RX 580 8GB. Ada dua merek baru, nggak tahu nanti ke depannya. Oh ada Phenom RX juga guys ya, rata-rata harganya di 1,3 jutaan ke bawah guys itu. Kemudian ada juga kakaknya ini RX 590 sama RX 570, hanya itu kurang laku guys ya. RX 580 kayaknya kurang laku. RX 590 maksud saya, RX 590 itu kurang laku. Saya juga pernah punya RX 590 dari Asus Phantom Gaming, saya sudah pernah beli, saya sudah pernah tes di gaming juga itu. Kalian bisa nanti lihat di video saya sebelumnya, RX 590 saya pernah tes di gaming yang 8GB dari Asus. RX 5570 saya tidak punya, tapi saya hanya sisakan ini RX 580 yang mereknya Asurix. Memang ini VGA paling laku guys dibanding 570 maupun 590 guys. Wah gila sih RX 580 ini. Ini kedepannya 2024 nanti ini pasti akan lebih laku lagi guys ya. Nah, pasti akan banyak lagi yang lebih mencari lagi, karena ini mereknya bukan cuma Asurix guys, karena sudah ada Phenom RX, Tarasque dan Arctic ya guys ya. Wah luar biasa Asurix. Tepuk tangan buat Asurix guys ya. Bravo Asurix RX 580, kalian berhasil menembus pasar Indonesia dengan jumlah VGA paling banyak dibeli. Berikutnya saya punya VGA GTX 10 series guys ya. Tapi di sini yang saya punya 1050 Ti 4GB. Ini VGA second saya beli dari teman saya. Ini saya tidak beli online, saya beli second dari teman. Ya ini kemampuannya cukup oke, cuman harganya sekarang ini di pasaran sekitar ada dua jenis dia, ada yang 2GB dan ada yang 4GB. Kalau yang 2GB itu 650 ribuan, sementara yang 4GB itu dijual di 1,3an guys ya. Wah ini kayaknya kurang laku guys ya, karena harganya di yang bekasnya untuk 4GB yaitu dijual di harga 1,3. Kembali lagi dipikir-pikir, mending Asurix ya, RX 580 sudah dapat yang baru. Makanya VGA GTX seri 10 ya, 1050, 1060, 1070 itu kayaknya kurang laku deh guys ya. Ini saya sudah periksa-periksa di marketplace, lihat-lihat VGA seri itu kurang laku guys. Jadi ya kalau mau beli VGA ini pasti banyak user yang mikir-pikir, kayaknya saya lebih baik beli, karena di harga seperti itu mending saya beli Asurix, bisa dapat baru. Kalau ini ya bisa dapat secondnya. Ada VGA GTX series 10 ini yang paling kakak yaitu 1080 Ti, dijual dengan harga yang cukup mahal. Di sini saya lihat ya masih dijual di harga kisaran 1 jutaan lebih guys ya. 1 juta mana nih ya, ini ada 1.700.000 ya guys ya, bahkan ada sampai 2 jutaan. Jadi memang VGA yang seri GTX seri 10 memang agak kurang laku di sini saya lihat guys ya. Beda sekali dengan Asurix ini guys ya, yang harganya menggila guys. Untuk melihat GTX 1050 Ti ini di kedua marketplace ini memang nggak dapat sih guys ya. Kurang laku di sini guys. Dan memang kalau di compare antara RX 580 dan GTX 1080 memang lebih OP, lebih powerful ya GTX 1080. Cuma kita lihat daya beli masyarakat pasti larinya ke yang murah tapi bisa gaming, makanya kembali lagi yang paling laku RX 580. Oke, kita next ke VGA berikutnya. Ini saya punya masih bagus, tapi ya ini aku simpan-simpan guys. Kalau soal kemampuan ini kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah tes di gaming. Ini saya sudah
testi gaming di berbagai macam prosesor guys ya. Nanti kalian cek saja di video saya sebelumnya. Nah, VGA berikutnya sebenarnya saya mau VGA-nya ada, cuman sudah terjual guys. Sudah saya jual, itu RX 5500 XT 8GB DDR6. Ini saya sudah pernah punya, saya sudah pernah unboxing. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, itu saya sudah pernah bongkar, saya sudah pernah unboxing testi gaming di prosesor generasi kedua, ketiga, keempat, ke-6, ke-7 sampai ke 10 guys ya. Sudah uji gaming dan powerfulnya oke, sudah powerful banget. Kemudian untuk harganya sendiri itu untuk yang second bisa dapat kalian di harga 1,3 jutaan guys ya. Kalau dibandingkan dengan RX 580 jelas lebih OP RX 5500 XT ini guys ya. Dia juga dua versi, ada yang 4GB dan 8GB. Yang saya punya itu mereknya Furion. Yang ini ya Furion, yang ini ya Furion yang seri 8GB DDR6. Ini saya punya, tapi saya sudah jual guys, sudah laku. Dan kepuasan saya juga sudah puas memainkan game menggunakan RX 5500. Ini juga termasuk pilihan bagus guys ya, buat kalian yang mau cari VGA di bawah 2 jutaan. Ini RX 5500 XT ini patut jadikan pilihan buat kalian guys, karena saya sudah uji gaming. Kalian bisa lihat aja lah di video-video sebelumnya, saya testi gaming RX 5500 XT ini, dan performa gamenya cukup bagus. Yang penting dipadukan dengan prosesor yang cukup powerful juga ya, terutama dengan generasi terbaru guys. Nah, berikutnya ada VGA GTX seri 16 guys. Ini 16, yang ini 1650, yang ini 1660. Ini harganya 1,5 jutaan. Kalau yang bekas ya, ini yang bekas 1,5, kalau yang ini 1,6. Nah, ini jadi bingung kan milihnya. Kenapa harganya hanya beda 100, padahal lebih powerful yang ini GTX 1660 dibanding yang ini. Makanya kalau kalian punya budget di bawah 2 jutaan ya, saran saya kalau kalian mau pilih VGA seri 16 ya ini jelas ini GTX 1650 guys. Ini sudah cukup powerful, terbukti dengan beberapa video saya waktu testi gaming. Ini sudah cukup OP guys ya, dibanding beli yang ini guys, GTX 1650 4GB, ini 6GB. Lagian powerful ya. Kalau soal kemampuan jelas menang ini guys. Ini kan kakaknya, ini adiknya seri 16. Sebenarnya masih ada 1630, cuman itu kurang laku guys. Tapi yang paling laku ini guys, 1660 guys. Nah, ini kalau kalian mau cari VGA di bawah 2 juta, ini paling recommended juga sih guys, GTX 1660 ini guys. Dijual sekarang itu yang secondnya nggak tahu bekas apa, katanya bekas gaming, gagal mining, maksudnya gaming ya. Dijual sekitar 1,6 jutaan guys. Paling mahal yang merek seperti Asus Gigabyte itu dijual 1,9 itu guys harganya. Dan ini cukup banyak juga yang beli ya guys ya, cukup laku ini, bahkan ada yang laku sampai 500 unit guys. Ya itu mereknya Colorful Battle X, Battle X. Kalau untuk yang seri ini 1650 harganya cuma beda 100 guys. Untuk secondnya itu 1,5 jutaan kalian sudah bisa dapat guys. Tapi jelas pasti kalau mau pilih ini, jelas ini bukan pilihan, jelas yang ini guys. Kalau aku sih ya, untuk seri 16 ini yang paling akhir guys ya, GTX 1660 Ti. Kalau soal performance ya kalian lihatlah di video saya sebelumnya, saya sudah testi gaming dari prosesor generasi ketiga, ke-6, ke-7 sampai ke-10 guys. Terbukti kemampuannya masih OP, cukup OP. Padahal ini video bekas guys yang saya beli guys ya. Tapi ini saya sudah repair guys ya, saya sudah repasta. Kalian bisa lihat juga di video saya sebelumnya, saya sudah pernah repasta VGA ini. Saya sudah perbaiki, saya sudah bersihkan ya, dan saya sudah bebas untuk bermainkan game. Suhunya pun oke. Nah, ada juga nih guys VGA. Nah, ini VGA juga yang saya lagi incar, saya lagi menabung mau beli VGA ini. Waduh, ini saya ingin beli betul ini guys ya. Jadi mungkin tahun depan baru bisa kebeli ya guys ya, menabung dulu, yaitu VGA RTX 2060 guys ya. Untuk saya uji gaming dari prosesor generasi kedua sampai saya yang punya generasi 10 ini guys. Jadi yang saya ingin beli itu RTX 2060. Terserah mau mereknya apa, yang penting harganya miring guys ya. Di sini saya sudah cek harganya untuk RTX 2060 ya. Di sini harganya ini ada yang dijual 2 juta, pas 2 juta guys ya. Waduh,
yang paling untuk sekarang mungkin harganya masih di 2 juta ke 200, terus 2 juta 100, 2 juta 150, belum ada yang di bawah 2 juta gitu guys. Kalau ada mungkin saya mau cari ya di harga 1.900.000 mungkin guys. Coba kita cek di 7 hari terakhir, biasanya ada guys di 7 hari terakhir. Iya sih, VGA ini masih dijual di harga kisaran 2 juta 100-an guys ya, paling murah 2 juta 100-an. Kalaupun ada yang jual paling murah itu ada masalahnya guys, kadang-kadang rusak display gitu guys. Tapi kalau untuk RTX 2060 ini saya lagi menunggu harganya turun di bawah 2 juta baru gue gas beli guys. Nah sekarang sih ya itu harganya masih agak mahal di 2 jutaan guys. Oh ini ada guys, 1.950.000, mereknya Zotac 2066 GB. Wah, ini kalau udah punya uang sekarang gue pesen nih guys, tapi belum ada duit guys ya. Mungkin tahun depan lah gue bisa beli ini RTX 2060 buat gue testing gaming lagi nanti untuk konten gaming guys ya. Testing gaming dari prosesor gue yang jadul sampai yang generasi ke-10 aja guys, karena hanya itu gue punya guys ya. Wah ini sih VGA incaran gue berikutnya guys ya. Jadi itulah tadi guys VGA. Oke guys, jadi inilah VGA guys saya guys ya. Saya sudah reviewkan kalian ini VGA saya, dan yang saya pertahankan sini adalah VGA yang memang saya patut untuk tes di gaming guys ya. Sebenarnya VGA saya yang sebelumnya itu yang seperti RX 590 ataupun RX 5500 XT itu saya jual karena memang saya lagi butuh uang untuk membeli VGA baru guys. Dan yang saya sisakan yang paling saya sering buat konten cuman kedua VGA ini guys. Ini jadi oh ya, dan satu lagi ini. Nah jadi ini cocok nih guys. Ini dari harga yang paling tinggi sampai yang paling murah. Kalau yang di bawah 1 jutaan kalian bisa dapat GTX 750, di atasnya lagi sedikit kalian bisa dapat RX 580. Terus untuk yang paling cukup powerful di harga 2 jutaan ini guys, GTX 1660 Ti 6GB guys. Itu aja guys. Dan buat kalian terserah mau pilih yang mana guys, tergantung game yang kalian ingin mainkan. Kalau kalian cuma mau main game kompetitif seperti Valorant, CSGO atau Genshin Impact ya bisa kalian ambil saja yang ini GTX 750 2GB harganya 800.000. Kalau kalian mau up sedikit mau main GTA 5 yang grafiknya bisa very high ya kalian ambil RX 580. Kalau kalian mau ingin main game AAA dengan kualitas gambar yang cukup bagus ya ini GTX 1660 Ti guys. Ya ini untuk yang harga murah guys ya, di bawah 2 jutaan VGA second tentunya. Oke guys, nanti kita compare lagi VGA saya guys ya, terutama RX 580 versus ini GTX 1660 Ti ini. Nanti kan video saya selanjutnya guys. Untuk kalian memilih film VGA di bawah 2 jutaan ya terserah kalian pilih yang mana. Saya sih punya ketiga ini saja guys. Silahkan kalian memilih mana yang paling bagus. Oh iya, ada satu RX 5500 XT guys. Saya VGA itu juga udah jual, padahal itu sebenarnya ingin menjadikan koleksi juga saya, tapi saya sudah terjual ya mau di apa. Itu juga salah satu pilihan yang bagus guys, RX 5500 XT. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan kita akan main game lagi nanti.